Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 kelas 5E izin mempresentasikan program pembelajaran berbasis Scratch, luas, dan keliling bangun datar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi ini. Kemudian yang kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Taufik selaku dosen coding SD. Saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Fadana Nafi. Bisa di next. Perkenalkan, nama saya Nurul Asrofa. Kemudian saya Dia Putri Mardisari. Mungkin bisa dimulai untuk yang slide yang pertama bisa dijelaskan. Baik, terima kasih kepada Mas Fatan. Kali ini kelompok kami akan mencoba untuk mempresentasikan tentang program pembelajaran berbasis Scratch tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran ini atau RPP-nya, kami akan menerapkan pada kelas 4 semester 2 dalam muatan pembelajarannya matematika, tema bangun datar, dan subtema keliling dan luas bangun datar. Kemudian untuk kompetensi dasarnya bisa dilihat pada poin 3.9 menjelaskan dan menentukan keliling dan luas persegi persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang dan segitiga, termasuk melibatkan pangkat 2 dengan akar pangkat 2. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kelompok kami ada 3, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami rumus-rumus keliling dari persegi dan persegi panjang. Kemudian siswa diharapkan dapat menentukan luas dan keliling bangun datar, serta siswa dapat menerapkan konsep materi luas dan keliling bangun datar tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam berlatih soal, tentunya agar siswa itu terlatih untuk berhitung dengan cepat dan berkompetisi berbasis kuis. Berikut ini merupakan fungsi dari program pembelajaran berbasis Scratch. Kemudian untuk kelebihan program pembelajaran berbasis Scratch ini, program pembelajaran yang dibuatkan itu menggunakan sistem pick random. Kemudian ada fitur penilaian ketuntasan terhadap materi. Kemudian kelebihannya juga ada melatih siswa berhitung cepat dan berkompetisi secara sehat. Nah, untuk kekurangan dalam program pembelajaran Scratch ini juga tentunya ilustrasinya terkesan monoton, kemudian belum terdapat soal cerita, juga soal-soalnya kurang bervariasi. Untuk isi dari program pembelajaran berbasis Scratch ini, yang pertama, program pembelajaran ini berisi soal evaluasi untuk materi luas dan keliling bangun datar. Kemudian terdapat soal menghitung luas yang terdiri dari menghitung persegi sebanyak 3 soal, menghitung luas persegi panjang sebanyak 3 soal, dan menghitung luas segitiga sebanyak 4 soal. Kemudian terdapat soal menghitung keliling yang terdiri dari menghitung keliling persegi sebanyak 3 soal, menghitung keliling persegi panjang sebanyak 3 soal, serta menghitung keliling segitiga sebanyak 4 soal. Program ini menggunakan penskoran dengan poin 10 bagi yang menjawab benar untuk setiap soal dan mendapatkan poin 0 bagi yang menjawab salah. Kemudian penskoran ini dilakukan pada 2 kategori, yaitu menghitung luas bangun datar dengan total skor 100 dan kategori untuk menghitung keliling bangun datarnya total skornya 100 juga. Untuk KKM kriteria ketuntasan siswa terdiri dari 3 tingkatan per kategori yang digunakan oleh kelompok kami. Yang pertama, skor 80 sampai 100. Itu siswa akan dinyatakan sudah menguasai materi. Kemudian jika siswa mendapatkan skor 40 sampai 79, siswa dinyatakan cukup untuk menguasai materi luas dan keliling bangun datar. Untuk skor 0 sampai 30, siswa dinyatakan belum menguasai materi secara luas dari materi luas dan keliling bangun datar tersebut. Untuk cara penggunaan dari program Scratch ini, siswa secara mandiri dapat mengerjakan soal. Kemudian siswa mengklik tanda bendera hijau untuk mulai.
Kemudian, siswa memperhatikan petunjuk pengerjaan yang sudah diberikan oleh kelompok kami. Kemudian, siswa mengerjakan setiap soal selama 2 menit. Siswa dapat mengetahui jawaban yang benar. Kemudian, di akhir kuis nanti, siswa dapat mengetahui skor yang sudah didapatkan. Kemudian, kuis dapat dikerjakan secara berulang-ulang kali. Untuk refleksinya, yang pertama, perlunya penjelasan yang mendetail terkait program ini untuk siswa SD. Kemudian refleksi yang kedua, perlu adanya variasi dalam pembuatan program. Kemudian pembiasaan penggunaan program kuis untuk siswa SD agar mereka tuh terbiasa dengan soal-soal yang diberikan secara berbeda, yaitu dengan kuis. Kemudian untuk judul KTI yang akan kami gunakan kurang lebih analisis pengaruh penggunaan soal generator berbasis Scratch untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap konsep luas dan keliling bangun datar kelas 4 sekolah dasar. Kurang lebih seperti itu tadi untuk laporan dari PPT kelompok kami. Untuk selanjutnya, proses penayangan Scratch-nya bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak ya Putri atas presentasinya. Mungkin bisa dilanjut ke Mbak Nurul untuk share screen terkait dengan Scratch-nya. Baik, saya izin share screen untuk menunjukkan hasil program pembelajaran yang kami buat di Scratch ya. Apakah sudah muncul? Sudah, Mbak Nurul. Oke, saya jelaskan dari awal. Kami gunakan itu menggunakan pick random untuk menentukan soalnya. Jadi soalnya itu kami menggunakan sistem pick random yang kami gunakan dari 2 sampai 10. Kemudian di sini kami juga menggunakan repeat. Jadi di sini kan kami menggunakan bangun data persegi panjang, dan segitiga. Nah, ini untuk setiap bangun datar kami menggunakan sistem repeat sehingga diulang secara otomatis gitu. Jadi persegi diulang sebanyak 3 kali, persegi panjang sebanyak 3 kali, dan segitiga diulang sebanyak 4 kali. Sehingga total soal yang kami berikan untuk luas itu ada 10 soal, dan keliling itu juga 10 soal. Seperti itu. Di sini kami diawali dengan klik bendera hijau, kemudian ada set, sisi, dan total score, kemudian ini. Ini ada ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan kuis. Kemudian kami di sini yang pertama yaitu menghitung luas persegi. Menghitung luas persegi ini menggunakan sisi yang menggunakan operator pick random. Kemudian ini kami menggunakan say join sisi sama dengan ini sisinya itu dari chance ini. Kemudian ini ada chance lagi untuk menghitung luas perseginya dengan rumus. Rumus kami menggunakan operator perkalian sisi kali sisi yang didapatkan dari pick random tadi. Seperti itu. Kemudian siswa dipersilakan untuk mengerjakan setiap satu soal itu selama 2 menit. Sehingga kami menggunakan variabel wait selama 120 detik atau second itu sama dengan 2 menit. Karena kan tujuan kami satu soal itu dikerjakan selama 2 menit, yaitu 120 detik. Seperti itu. Ketika soal itu sudah selesai, ketika waktu pengerjaan sudah selesai, maka ada pemberitahuan, masukkan jawabanmu karena waktunya sudah habis. Seperti itu. Kemudian jika siswa itu menjawab benar, maka ada pemberitahuan hebat, jawaban kamu benar, yaitu luas persegi yang benar itu. Ketika siswa itu memasukkan jawaban yang salah, ada notifikasi juga yaitu ya jawabanmu kurang tepat. Kemudian ada juga kunci jawabannya di sini, yaitu jawaban yang tepat adalah bla 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 seperti itu. Kemudian kami juga ada apa ya? Fitur total skor yang didapatkan untuk setiap soal. Ketika menjawab benar maka mendapatkan 10 skor, ketika menjawab 2 jadi tambah 20 skor, ketika jawaban salah skornya tetap 0. Seperti itu. Itu sama sistemnya untuk menghitung luas persegi panjang dan juga menghitung luas segitiga. Seperti itu penjelasan untuk soal luas, menghitung luas. Kemudian ini ada keliling, menghitung keliling persegi yang bisa dijelaskan oleh Mas Fatan dan juga nanti bisa dijelaskan untuk perhitungan ketuntasannya seperti itu. Mungkin
hampir sama ya untuk apa namanya untuk rumusnya karena kita hanya menggunakan satu rumus inti dan menjadikan pick random itu sebagai soal generator. Jadi makanya dalam judul KTI kami yang kami tonjolkan itu adalah soal generator. Jadi pembuat soal otomatis jenisnya seperti itu. Nah, dengan mengakali dengan menggunakan pick random. Oke, yang pertama hampir sama seperti yang dijelaskan Mbak Nur tadi. Kalau yang tadi luas, yang sekarang itu kan keliling. Nah, keliling itu kan rumusnya hanya tinggal menambahkan sisi-sisinya. Nah, sisi-sisinya didapat dari rumus big random yang dimasukkan ke dalam variabel change. Jadi nanti change itu mengubah mengubah sisinya sesuai sesuai dengan apa ya big random yang akan didapatkan itu berapa. Nah, setelah nanti dapat angkanya berapa, kita masukkan ke C, ke looks-nya. Nah, nanti biar lihat angkanya berapa sih yang muncul. Kita join juga biar nanti agak nggak hanya angka saja tapi ada tulisan sisinya sama dengan berapa. Itu selama 10 detik. Mungkin bisa dibawain lagi. Nah, untuk keliling persegi karena persegi itu kan sisinya sama, jadi untuk rumus operatornya kita buat mudah aja. Nggak perlu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 selama 4 kali itu nggak perlu, kita langsung aja 4 dikali sisi yang muncul dari rumus pick random dari change-nya tadi. Nah, kita pakai change itu ya karena kan kita udah buat variabel baru juga untuk keliling perseginya. Nah, itu bisa buat ubah-ubah itunya tuh di sana. Bisa dilihat ya rumusnya. Nah, kemudian nanti kita masukkan selesai lagi untuk mengerjakan selama 2 menit sama waktunya luas. Kemudian masuk berikutnya setelah menunggu selama 2 menit kita bisa masukkan jawabannya. Nah, untuk menentukan jawabannya benar atau salah, kita menggunakan rumus if. Simpelnya kita nggak perlu sama dengan kalau if-nya itu sama dengan keliling persegi karena kita pakai rumusnya auto ya. Jadi kelilingnya tadi kan sudah ditentukan waktu awal tadi change sama dengan 4 dikali sisi itu. Nah, itu kan berarti udah dapat kuncinya di sana, tapi siswanya kan nggak tahu tuh berapa. Karena kita nggak mencantumkan di layar. Nah, itu tinggal kita nanti tinggal menyamakan antara keliling persegi dengan jawaban yang dimasukkan ke siswanya. Ya hebat, dan seterusnya. Dan juga ada mekanisme penskoran di sana. Bisa dilihat itu pakai rumus set sama, dan nanti skornya juga bisa langsung ke total semuanya. Kalau nanti eh, variabel total skor itu akan bertambah besar 10. Kemudian kalau nanti tidak akan skornya tidak akan bertambah, tapi ada notifikasi jawaban yang benar adalah berapa dan seterusnya untuk siswa evaluasi dan seterusnya. Kemudian buat selama 3 menit. Nah, untuk waktu tunggunya selama 3 menit sebelum rumusnya diulang kembali. Oke, selanjutnya setelah siswa sudah mengulang 3 kali, nah ini ada rumus yang hampir sama juga, tidak ada bedanya, mungkin hanya berapa saja yang kita tambahkan. Karena misal kalau segitiga itu kan sisinya berbeda-beda, sehingga kita menambahkan variabel A, B, C dan seterusnya untuk sisinya. Nah, setiap sisi itu kita buat mencari sisinya dia dengan back random juga. Jadi untuk terkait dengan hitung-hitungnya pakai operator. Terus untuk menentukan kelulusan dan tidak kelulusannya kita menggunakan if else. Nah, bisa if else untuk melihat kelulusannya. Jadi dari luas sama keliling itu nanti kan kita tadi kan pakai variabel set biar apa soalnya itu tidak terakumulasi. Kalau pakai change itu pasti terakumulasi, jadi kita pakai set semua dan nanti hanya itu bisa terakumulasi sampai bawah. Nah, kalau misal nanti jawabannya benar, nah ini ada kita pakai rumus yang telah dijelaskan yaitu perbandingan dari total skor yang ada kita bandingkan dengan. Nah, di sini kita menggunakan kriteria 79 untuk yang paling tinggi ya. Ya, dan terus yang kedua ini juga ada menguasai mata itu artinya dia benar-benar tuntas banget. Terus yang kedua ini belum 100%. Yang terakhir kita pakai yang
perbandingan paling sedikit, yaitu siswanya belum menguasai materi karena nilainya masih di bawah 40. Mungkin itu saja dari saya. Eh, Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Nurul. Ya, karena tadi saya menjelaskan mengenai luas bangun datar, untuk kriteria kelulusan ketuntasan materi itu juga sama ya. Untuk untuk yang siswa mendapatkan skor 80 sampai 100 itu kami kategorikan sudah menguasai materi, menguasai eh, luas bangun datar. Sebentar, saya lihatkan ini. Ketika siswa itu mendapatkan skor antara 80 sampai 100 itu kami kategorikan sudah menguasai materi luas. Kemudian untuk skor 40 79 ini kami kategorikan cukup menguasai materi. Terakhir kami kategorikan yang 0 sampai 39. Ini kami kategorikan kamu kurang menguasai materi. Monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nurul. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa eh, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.